Hai Tribuners, balik lagi di Tribun Topik bersama Elin. Nah, seperti biasanya nih di Tribun Topik kita bakal ngobrolin tentang topik-topik menarik nih. Kali ini spesial banget Elin lagi ada di Kabupaten Cilacap. Dan di samping kirinya Elin ada Bapak Sekda nih, ada Pak Farid Ma'ruf. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Elin. Kabarnya gimana nih Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini? Kita itu ya masih seperti biasa, kita sibuk untuk masalah vaksin. Jadi vaksin kita juga masih monitor di kecamatan-kecamatan. Ada vaksin dosis 1, dosis 2, termasuk vaksin untuk anak-anak sekolah. Oke, lagi fokus itu ya Pak ya? Betul. Pak, di tahun 2021 mau berakhir nih Pak. Iya. Untuk capaian serapan anggaran tahun 2021 ini buat Kabupaten Cilacap seperti apa sih Pak? Ya alhamdulillah sih kita untuk capaian target fisik ini sudah sesuai dengan target, realisasinya kurang lebih 97%. Oke. Ya 70%, dan mudah-mudahan ini bisa, programnya kan berarti bisa dilaksanakan. Karena 97 sudah bagus lah. Iya. Itu dilihat dari penyerapan anggaran. Luar, Gitu, Mbak. Oke, luar biasa ya Pak, udah 97% ya untuk Iya. 2021 ini. Pak, kemudian nih Pak, udah akhir tahun nih Pak, menghitung hari 2022 nih. Untuk APBD tahun 2022 nanti rencananya nih prioritas ke program apa nih Pak? Jadi untuk APBD 2022 ini kita sudah ada evaluasi dari Pak Gubernur. Terus kita itu belanjanya kurang lebih 3,5 triliun. Terus pendapatannya kurang lebih 3,2,5 lah. Sehingga ada defisit 192 miliar. Ini lebih sedikit dibanding 2021 itu 343. Prioritas kita masih masalah jalan. Jadi jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kita ini menjadi prioritas. Yang kedua juga penanganan COVID juga masih. Terus kita kan swasembada pangan, sehingga kita di pertanian, di PSDA ini juga untuk situ dan sebagainya menjadi prioritas agar panennya kita tetap dipertahankan sehingga swadaya pangan di Cilacap bisa tercapai. Oke, bisa dibilang berarti untuk tahun depan lebih fokus ke infrastruktur ya Pak ya? Masih di wilayah-wilayah perbatasan. Oke, Pak, ini kan pandemi masih belum selesai nih Pak, dan salah satu sektor yang kena cukup parah nih ekonomi Pak. Untuk Kabupaten Cilacap sendiri untuk pemulihan ekonominya seperti apa Pak untuk tahun depan rencana? Kita kan ada kegiatan-kegiatan di PU itu ya, yang kurang lebih ada 300 miliar itu. Kita juga satu harus padat karya. Ya, jadi diusahakan supaya banyak tenaga kerja terserap, termasuk yang ada di PSDA, ada di pertanian, ada di Perkemta. Harapan tidak terlalu banyak pakai mesin, tapi pakai tenaga kerja. Sampai itu juga kita ada pelatihan lewat di PUKM. Mudah-mudahan ini bisa menggairahkan, ya, jadi bisa menggairahkan UMKM yang ada di Cilacap. Kita juga kerjasama dengan toko-toko modern. Kemarin juga sudah di launching dengan Pak Bupati, ada salah satu toko modern ini supaya membuat instalasi produk-produk yang ada di Cilacap. Tapi ini juga tidak langsung masuk, perlu ada pelatihan, perlu ada seleksi. Mas sudah dilaksanakan di Bundowo. Baik, berarti bisa dibilang geliatnya sudah ada, mulai ada tahun ini ya Pak ya? Ya. Oke. Tahun ini sudah ada, kita bisa melihat yang hotel dulu sampai sekarang sudah ramai. Kalau hotel ramai kan restoran sudah bagus. Iya. Warung-warung juga kita sekarang sudah menggeliat. Apalagi sistem IT ini kan pakai online dan sebagainya. Kalau untuk wisata sendiri Pak, seperti apa Pak perkembangannya? Wisata sebetulnya sih banyak, tapi kan ada pembatasan. Sehingga untuk wisata ini ya paling hari Sabtu, hari Minggu. Tapi untuk tahun baru ya saya berharap ini masih ada COVID, apalagi ada varian baru, ya untuk lebih hati-hati. Saya juga sudah bilang sama pengelola pariwisata supaya ada pembatasan. Itu kan ini maksimal 50% dari kapasitas yang ada. Baik, tetap ada wisatanya tetap dibuka, Ya. tapi dibatasi ya Pak ya, karena adanya COVID-19. Nah Pak, masih mengenai COVID-19 nih Pak, nyambung nih Pak. Ini kan tadi Bapak sempat menyebutkan sedang menggeliatkan juga untuk vaksinasi anak. Untuk pelaksanaannya sendiri seperti apa Pak?
kita kan targetnya ada 177.000 anak di Kabupaten Cilacap. Kita sudah mulai hari Sabtu kemarin, jadi hari Sabtu Minggu nakes dan semua stakeholder tidak prei. Dari 177 kita sudah dapat memvaksin anak 80.000, sehingga sudah hampir 45%. Baik. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Oke, mungkin ini Pak, himbauan buat para orang tua juga untuk anak-anak nih yang belum divaksin, boleh Pak ke Tribuners disampaikan? Jadi saya harapkan kepada orang tua, kepada anak yang belum divaksin, tolong untuk segera divaksin. Karena apa? Karena ini sangat bagus dalam rangka untuk meningkatkan kekebalan anak-anak. Kalau sudah divaksin, insya Allah COVID ini dengan COVID tubuhnya akan kebal. Dan tolong diantar ke sekolahan biar anaknya dipastikan sudah divaksin. Dan alhamdulillah anak-anak ini semuanya nggak ada yang takut. Saya melihat sendiri di sana, sehingga semuanya bergembira. Saya tanya sakit apa enggak. Jadi ada divaksin itu tidak sakit. Sehingga saya kepada orang tua untuk mengantar anaknya ke sekolah-sekolah sesuai dengan di mana anak-anakku bersekolah. Saya kira gitu. Nah gitu Tribuners, buat Tribuners nih yang belum vaksin, wajib banget buat vaksin ya Pak ya. Dan yang punya anak mungkin bisa diantarkan anaknya kayak gitu biar vaksin. Nah ngomong-ngomong masalah vaksin nih Tribuners, kami berdua sudah vaksin ya Pak ya. Sudah. Dan kegiatan ini tentunya sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar ya Pak ya. Nah Pak, ini kan memasuki musim penghujan Pak. Hujan sering banget ini ya bulan-bulan Desember. Nah Pak, mungkin mengenai mitigasi bencana musim hujan dan angin kencang ini menurut Bapak Sekda sendiri seperti apa sih Pak untuk Kabupaten Cilacap ini? Kabupaten Cilacap itu kan laboratorium bencana. Apa saja ada, banjir, tanah longsor, puting beliung dan sebagainya. Saya hanya menghimbau, dan itu kan sudah ada peta-petanya sudah oleh BPD. Saya menghimbau kepada masyarakat, kalau misalnya di daerah-daerah rawan banjir ya tolong hindari di daerah rawan. Jadi kalau hujan, kalau apa ya harus waspada. Begitu juga masyarakat yang kebetulan berada di daerah rawan longsor, ya tolong hindari daerah-daerah yang longsor. Terus angin puting beliung, juga biasa itu di dekat pantai. Sehingga saya harapkan juga tetap waspada lah kepada masyarakat karena ini musim hujan, jelas musim banjir, musim tanah longsor, sehingga saya harapkan kewaspadaan masyarakat tetap terjaga. Dan dari Pemda sudah tidak henti-hentinya mengadakan sosialisasi, mengadakan pelatihan untuk mitigasi bencana dan penanggulangan pencegahan untuk bencana. Kira-kira itu Pak. Yang penting waspada ya Pak ya, karena cuaca sekarang ekstrim banget ya Pak ya, siang panas, sore nanti hujan. Baik Pak, kemudian nih Pak, masih di tahun 2022 nih Pak, masih nyambung yang tadi ya Pak ya, untuk investasi sendiri seperti apa Pak rencananya? Peluang investasi, kemudian juga target-targetnya nanti. Jadi investasi itu, kita kan punya KIC, kawasan industri Cilacap. Ini kemarin sudah dibeli oleh Pertamina untuk ADMP, sehingga kita insya Allah nanti ada di daerah Adipala. Jadi di situ juga nanti ada beberapa hektar. Sehingga target kita sih mudah-mudahan ada 50 triliun lah untuk 2022. Itu nanti ada KIC di Adipala, ada di Bicara Payung, ada perumahan. Ini mudah-mudahan bisa terserap atau bisa investor banyak yang datang ke Cilacap. Oke. Baik, semoga banyak investor yang datang ya Pak ya, dan juga nantinya kan kalau investor banyak yang datang tentunya membuka lapangan pekerjaan ya Pak ya. Nah Pak, untuk ini Pak, untuk himbauan untuk para pengusaha dan juga pekerja mengenai upah tahun 2022 Pak, nyambung tadi. Jadi memang saya bicara objektif lah ya. Kita masih dalam suasana COVID kan, serba sulit, sehingga saya harapkan pekerja juga apa yang sudah diputuskan oleh Pak Gubernur untuk bisa diterima dengan legowo, dengan bersyukur. Begitu juga pada pengusaha. Ini sudah keputusan, saya harapkan untuk segera dilaksanakan, jangan mengingkari janji.
Sehingga kalau itu semuanya satu ikhlas, satu tidak mengira, jadi insya Allah suasana kondusif di Cilacap akan tercapai. Kalau sudah kondusif, investasi mesti akan datang, pengusaha akan datang ke Cilacap karena suasana yang bagus. Tapi kalau tidak kondusif ya nanti investor akan menghindar dari Cilacap. Saya kira itu, Mbak. Baik, semoga kedepannya tentunya kita berharap Cilacap lebih baik lagi, lebih Amin. maju, para investor banyak yang datang, kemudian bisa lapangan pekerjaan semakin banyak ya Pak ya. Terakhir Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Tribuners semuanya dan juga khususnya mungkin buat warga masyarakat Cilacap nih Pak, boleh disampaikan? Nih, jadi Tribun ini surat kabar yang cukup bagus, sehingga perlu diikuti, perlu dibaca karena berita beritanya itu aktual, update. Jadi terima kasih pada Tribun yang sudah sering memberitakan Cilacap. Sedikit banyak ini akan mewarnai atau memberikan penerangan kepada masyarakat Cilacap, dan saya tidak bosan-bosannya kepada Tribun untuk mewartakan kegiatan-kegiatan yang ada di Cilacap. Saya kira gitu, Pak. Pesan untuk masyarakat ini Pak, Cilacap mungkin Pak, akhir tahun nih Pak, Nataru iya. Pak, boleh disampaikan? Untuk masyarakat Cilacap, ya, kita masih ada COVID varian 3, sehingga saya harapkan untuk Natal, tahun baru supaya di rumah saja, ya, jangan kemana-mana. Karena apa? Karena semua akses akan ditutup oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk mengurangi kerumunan, sehingga di rumah nonton TV beserta keluarga, dan kami harapkan juga tidak menyalakan petasan atau kembang api. Ini saya harapkan untuk dipatuhi. Kalau di tahun baru tidak ada kerumunan, COVID tidak meledak, insya Allah COVID akan selesai di 2022. Iya, saya berharap kepada masyarakat, kepada OPD kita ini di penghujung 2021, dan kita akan menyongsong tahun 2022. Saya harapkan apa-apa yang sudah dikerjakan, yang sudah baik di 2021, kami harapkan minimal dipertahankan untuk 2022. Dan yang belum bagus dari OPD, target-target yang belum tercapai, tolong ditingkatkan kinerjanya. Masyarakat juga begitu. Saya harapkan, mari kita hidup bergotong royong, jaga kekompakan, kerjasama di antara kita, sehingga kalau kita sudah suasana kondusif, sudah bagus, insya Allah investasi yang akan datang ke Cilacap akan banyak. Ini jelas akan menyerap tenaga kerja, sehingga perlu ada kerjasama dari semua pihak dalam rangka memajukan Kabupaten Cilacap sesuai dengan visinya. Cilacap semakin sejahtera secara merata. Jadi di semua dari 1,9 juta masyarakat yang tersebar di 284 desa kelurahan. Mudah-mudahan kesejahteraan kita semakin hari semakin meningkat, kemiskinan juga semakin turun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah gitu Tribuners, tahun baru jangan kemana-mana, di rumah aja ya Pak ya, nonton TV sama keluarga di rumah, biar kita mengurangi mobilisasi, mengurangi kerumunan, biar pandeminya biar cepat selesai ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya, senang sekali bisa mengobrol dengan Bapak. Dan Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Sekda Kabupaten Cilacap dengan Pak Farid Ma'ruf ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak waktunya. Dan Tribuners, usai sudah berjumpa kita di Tribun Topik kali ini, saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.